Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek based ekonomi produksi yang berjudul Fungsi Produksi Linear Berganda dari Ibu Rami Novitasari SPMP. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Delia Amanda Panggabean dengan NIM 2401110802. Yang kedua Melanie Margareta Boru Raja Gugu dengan NIM 2401110957. Yang ketiga Aditya Kusuma Sinaga dengan NIM 2401110689. Yang keempat Randy Pahara dengan NIM 2401111103. Nah, materi yang pertama itu akan dibawakan oleh saya sendiri pengertian fungsi produksi linear berganda. Nah, apa itu fungsi produksi linear berganda? Fungsi produksi linear berganda adalah model matematis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel output atau Y dengan dua atau lebih variabel input atau X. Nah, model ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing faktor produksi terhadap hasil produksi. Adapun rumus umumnya yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Keterangannya itu Y itu jumlah produksi atau output, yang A konstanta atau intercept, yang B1 B2 yaitu koefisien regresi, yang S1 S2 itu faktor produksi atau input. Next. Adapun data contoh penggunaan faktor produksi. S1 itu faktor produksi pertama. Ini adalah variabel independen atau input. Contoh realnya dalam dunia produksi bisa berupa jumlah tenaga kerja atau luas lahan, hingga nilainya bergerak dari 10 hingga 60. S2 faktor produksi kedua. Ini adalah variabel independen atau input kedua. Contohnya itu bisa berupa jumlah modal, mesin, atau bahan baku yang digunakan. Nilainya bervariasi antara 14 hingga 18. Yang Y itu jumlah produksi. Ini variabel independen output, yaitu hasil akhir dari proses produksi yang dipengaruhi oleh kombinasi nilai S1 dan S2. Nilainya bergerak naik dari 3 hingga 18 seiring perubahan output. Nah, data 01 itu jika perusahaan menggunakan faktor produksi pertama atau X1 sebesar 10 dan faktor produksi kedua X2 sebesar 19. Maka hasil produksi Y yang diperoleh adalah 3. Data 610 itu perusahaan meningkatkan penggunaan faktor produksi pertama X1 menjadi 60 dan faktor produksi kedua X2 menjadi 22. Maka hasil produksi Y-nya itu meningkat menjadi 18. Nah, tujuannya itu berapa jumlah produksi jika kita tidak menggunakan faktor produksi S1 dan S2 sama sekali nilainya 0. Koefisien X1, B1 dan B2 untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau pengaruh masing-masing faktor produksi S1 dan S2 terhadap hasil produksi Y. Misalnya jika S1 ditambah satuan sebesar Y akan meningkat. Materi kedua yang akan disampaikan oleh Delia Amanda. Pada Delia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di slide ini kita lihat ada langkah perhitungan fungsi produksi linear berganda. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa tahapan menghitung fungsi produksi linear berganda itu digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, terhadap hasil produksi atau Y output. Langkah pertama adalah menyusun data X1, X2, dan Y. Nah, setelah data tersedia, kita menghitung beberapa nilai yang diperlukan, yaitu sigma X1 berarti jumlah seluruh X1, sigma X2 berarti jumlah seluruh X2, nah, sigma Y berarti jumlah seluruh hasil produksi. Nah, di situ juga ada sigma X1 pangkat 2 dan sigma X2 pangkat 2 berarti jumlah kuadrat masing-masing variabel. Lalu sigma X1 Y dan sigma X2 Y berarti hasil perkalian setiap variabel dengan Y.
Lalu di situ ada sigma X1, X2, yaitu hasil perkalian X1 dengan X2. Nah, semua nilai tersebut digunakan untuk mencari koefisien regresi B1, B2, dan konstanta A, sehingga akhirnya diperoleh persamaan regresi. Nah, misalnya X1 sama dengan jumlah tenaga kerja, X2 sama dengan jumlah pupuk yang digunakan, maka Y adalah hasil panen jagung. Nah, begitu. Maka kita harus menghitung jumlah keseluruhan dan perkalian data tersebut terlebih dahulu sebelum mencari nilai B1 dan B2. Next. Nah, di slide kedua kita akan menghitung koefisien B1. Nah, koefisien B1 merupakan seberapa besar pengaruh variabel X1 terhadap hasil produksi atau Y, dengan asumsi X2 itu tetap. Nah, pada penelitian ini diperoleh hasil B1 sama dengan 0,27. Artinya, setiap penambahan satu satuan X1 akan meningkatkan hasil produksi sebesar 0,27 satuan. Nah, jika nilai X2 tidak berubah, itu dia. Nah, di situ misalnya kita contohkan, X1 adalah jumlah tenaga kerja. Awalnya ada 10 tenaga kerja dan produksi 100 unit. Nah, jika tenaga kerja ditambah menjadi 11 orang, sedangkan jumlah pupuk tetap, maka hasil produksi diperkirakan bertambah 0,27 unit. Jadi, produksi menjadi sekitar 100,27 unit. Nah, di situ bisa kita lihat ya, di situ ada B1 sama dengan sigma X1Y dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 Y dikali sigma X1 X2. Nah, itu kita bagi per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Maka dapatlah hasilnya B1 itu 0,27. Begitu dia. Next ke slide selanjutnya. Oke. Di slide 3 kita belajar menghitung bagaimana itu koefisien B2. Nah, di situ koefisien B2 menunjukkan besarnya pengaruh variabel X2 terhadap hasil produksi atau Y output ya, dengan asumsi X1 itu tetap. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh B2 sama dengan 0,06. Artinya setiap penambahan satu satuan X2 akan meningkatkan hasil produksi sebesar 0,06 satuan selama X1 tidak berubah. Contohnya, misalnya kita asumsikan kalau X2 itu jumlah pupuk. Nah, awalnya itu digunakan 20 kg pupuk dan hasil panen 100 unit. Nah, jika pupuk ditambah menjadi 21 kg, sedangkan jumlah tenaga kerja tetap, maka hasil produksi diperkirakan meningkat 0,06 unit. Nah, jadi hasil produksi menjadi sekitar 100,06 unit. Nah, karena nilai B2 itu tadi 0,06, nah lebih kecil dibandingkan B1 tadi 0,27, berarti pada contoh ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil produksi dibandingkan X2 tadi. Nah, gitu. Setelah diperoleh nilai koefisien B1 sama dengan 0,27 dan B2 sama dengan 0,06, nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap hasil produksi, namun pengaruh X1 lebih besar dibandingkan X2. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Delia. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Aditya Kusuma. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung konstanta A. Dari rumus dari konstanta ini ialah A sama dengan Y bar dikurangi B1 dikali X1 bar dikurangi B2 dikali X2 bar. Nah, di sini dapat rata-rata data yaitu X1 sama dengan 35, X2 20,3 dan Y-nya 10,7. Hasil dari A ini ialah 0,03. Artinya apabila nilai X1 dan X2 sama dengan 0, maka produksi dasar diperkirakan sebesar 0,03 unit. Nah, untuk menghitung nilai konstanta A atau A, digunakan rumus A sama dengan Y bar dikurangi B1 kali X1 bar,
kemudian dikurangi B2 kali X2 bar. Pada materi ini, rata-rata X1 adalah 35 dan rata-rata X2 adalah 20,3 dan rata-rata Y adalah 10,7. Nah, di slide berikutnya ialah persamaan regresi. Persamaan fungsi produksi. Y sama dengan 0,03 ditambah 0,27 X1 ditambah 0,0 X2. Makna persamaan dari ini ialah konstanta sama dengan 0,03 dan koefisien X1 sama dengan 0,27 dan koefisien X2 sama dengan 0,06. Persamaan ini digunakan untuk memperkirakan jumlah produksi berdasarkan perubahan nilai X1 dan X2. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari materi produksi ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil prestasi berdasarkan persamaan regresi. Nah, yang pertama itu, jika X1 dan X2 bernilai 0, maka produksi sebesar 0,03 unit. Nah, yang kedua itu, setiap kenaikan 1 unit X1, dia itu meningkatkan produksi sebesar 0,27 unit. Nah, yang ketiga itu, setiap kenaikan 1 unit X2, dia meningkatkan produksi sebesar 0,06 unit. Dan yang terakhir ada pengaruh X1. Nah, dia itu kalau lebih besar dibandingkan X2, dia karena memiliki koefisien yang lebih tinggi. Oke, next. Baik, di sini ada kesimpulan. Yang pertama itu ada fungsi produksi linear berganda. Nah, itu digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu faktor produksi terhadap output. Nah, selanjutnya ada hasil estimasi menghasilkan persamaan. Yaitu ada Y sama dengan 0,03 tambah 0,27 X1 tambah 0,06 X2. Nah, kedua variabel memiliki pengaruh positif terhadap produksi. Variabel X1 itu merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan jumlah produksi. Nah, model ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah hasil presentasi project base kami. Jika ada salah kata selama presentasi kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.